Selamat datang di channel Sosiologi. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang berpikir sosiologi dengan perspektif teoretis sosiologi. Fakta tidak pernah menafsirkan dirinya sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, kitalah yang menafsirkan apa yang kita amati menggunakan akal sehat kita. Sebagai contoh, persepsi jarak dari rumah menuju ke sekolah tergantung bagaimana kita memaknainya. Mungkin jika kita berjalan bersama teman, jarak akan lebih dekat dibandingkan berjalan sendirian. Para ilmuwan sosiologi juga melakukan hal itu. Lalu, apa yang membedakan? Mereka melakukan pengamatan melalui suatu kerangka konsep yang dinamakan teori. Teori adalah suatu buah pikiran berupa penjelasan mengenai fakta yang saling berkaitan. Ilmuwan sosiologi menggunakan teori untuk membantu dalam melihat realitas sosial. Tiap teori memiliki penafsirannya khas. Lalu, apa saja teori itu? Ada 3 perspektif dasar yang selalu digunakan sosiolog untuk melihat beragam wajah dari masyarakat, yaitu teori interaksionisme simbolik, teori fungsional, dan teori konflik. Mari kita pahami satu persatu. Yang pertama, teori interaksionisme simbolik. Perspektif ini melihat suatu masyarakat dari pola interaksinya. Cara kerjanya yaitu melihat bagaimana orang-orang menggunakan dan membangun simbol untuk menciptakan kehidupan sosial. Sebagai contoh, saat ini telah menjamur kopi shop mulai dari harga yang terjangkau hingga yang paling mahal, dari yang pinggiran hingga yang di mall atau di kafe. Dari sudut pandang ini, simbol kopi shop tidak hanya sebagai aktivitas menikmati kopi saja, namun juga sebagai simbol pergaulan, gaya hidup, citra diri, dan simbol produktivitas. Saat ini, kita tidak asing lagi di mana anak muda hingga orang tua sering mengunjungi tempat tersebut, hanya sekedar untuk ngobrol, main game bareng, mencari ide, atau menjalin partner bisnis. Yang kedua, teori fungsional. Perspektif ini melihat masyarakat sebagai kesatuan yang utuh, di mana tiap bagian saling berhubungan dan bekerja sama. Cara kerjanya seperti organ tubuh manusia, yang tiap bagiannya memiliki fungsi yang saling melengkapi. Misalnya, hubungan sosial antara masyarakat pesisir dan pegunungan dapat terjalin secara harmonis, padahal mereka berbeda tradisi. Hal tersebut disebabkan karena masyarakat pesisir berperan dalam memenuhi asupan hewani dari ikan kepada masyarakat pegunungan. Sebaliknya, masyarakat di pegunungan memberikan asupan nabati dari sayuran kepada masyarakat di pesisir. Aktivitas sosial tersebutlah yang menciptakan kondisi harmonis di masyarakat. Yang ketiga, perspektif konflik. Berlawanan dari perspektif fungsional, perspektif ini melihat adanya persaingan dan pertentangan di masyarakat. Bahkan, perspektif ini mampu melihat sisi lain dari masyarakat yang terlihat damai sekalipun. Analoginya, seperti roda dengan jalan, di mana jalan bisa saja rusak karena tekanan dari roda begitu kuat. Atau sebaliknya, roda dapat habis karena jalan yang begitu kasar. Namun, konflik antara roda dan jalan dapat membuat satu kendaraan dapat bergerak. Artinya, di mana masyarakat berkembang dengan cepat, di situ terjadi konflik yang begitu masif. Sebagai contoh menggunakan teori ini, kita seringkali melihat perselisihan di desa sebagai akibat karena adanya krisis sumber daya atau perebutan kekuasaan. Nah, itulah 3 teoretis dasar perspektif sosiologi dalam melihat dan mengkaji masyarakat. Kalian dapat memilih salah satu perspektif tersebut untuk menceritakan kondisi atau wajah dari masyarakat di sekitar kalian. Semoga 3 perspektif dasar ini mampu menjadi bekal dasar kita untuk mempelajari dan mengkaji sosiologi. Jika ada pertanyaan, silakan kirim ke email ini. Selamat belajar dan berkreativitas.